Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Katrin Ananta Tommy dari kelas 4 IA09. Di sini saya akan menjelaskan tentang hypercube Sing D dengan contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Dengan diketahui variabel P sebagai prosesor dengan jumlah 16, variabel N sebagai banyaknya data sebanyak 18. Lalu udah diketahui urutan datanya sebagai berikut. Ada 6, 2, 13, 6 dan seterusnya. Ini ada urutan data untuk dimasukkan ke prosesor. Dan berikut ini adalah gambar hypercube Sing D yang masih belum ada datanya, tapi udah ada prosesornya dari 0, P0, P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Sebanyak 16 prosesor. Karena ini dari P0, jadi terakhir prosesornya itu P15. Selanjutnya adalah kita memasukkan nilai data yang tadi, data yang ini 6, 2, 13, 6 min 2 ke kita masukkan nilai N ke P. Nah, karena nilai N-nya tadi ada 18, terus jumlah prosesornya cuma 16, jadi ada dua nilai N pada 1 P, yaitu di P0 dan P1 seperti yang kita lihat. Jadi N yang ke-17 tuh 9, N yang ke-18 7. Secara otomatis dia akan masuk ke prosesor yang awal. Sekarang kita lihat algoritmanya. Algoritma hypercube. Di sini ada keterangan parameter N sebagai jumlah elemen atau jumlah data. Lalu parameter P sebagai jumlah prosesor. Ada variabel J, variabel global J untuk perulangannya. Lalu ada variabel lokalnya, local set size, local value, sum, sama TMP. Sekarang kita mulai. Oh ya, di sini tuh ada 3 perulangan. Seperti kita lihat dari sini ke sini, dari for all PI sampai ke N4. Itu perulangan pertama. Ada perulangan kedua dari for C dimulai dari 1. Terus perulangan ketiga dimulai dari for J, lock prosesor, jumlah prosesor jadi 16 dikurang 1. Nanti kita bahas. Di sini kita mulai dari perulangan pertama yang for all PI, di mana nilai I lebih besar dari 0, namun kurang dari jumlah prosesor P. Prosesor P itu udah ada 16 kurang 1, berarti 15. I kurang dari 15, maka lakukan jika I kurang dari gini. I ini kan indeks masing-masing prosesor. Jadi tadi dimulai dari indeks 0. Dimulai dari indeks 0. Nah, maka lakukan jika I indeksnya 0 kurang dari N mod P. N-nya kan tadi 18. Mod P, P-nya 16. Maka, N mod P itu 18 mod 16 itu nilainya 2. Jadi, jika
indeksnya kurang dari 2, maka local set size di sini membulatkan hasil ke atas. Yang untuk yang di sini membulatkan nilai local set size n per p 18/16. Sekarang kita cek i nya 0 kurang dari 2, benar atau salah? Benar kan? Nah, karena benar kita lanjut nih ke local set size yang bawah, n dibagi p. Mana nih? N dibagi p. Nah, ini 18/16. Nilainya 1,125. Karena nilai tadi benar, jadi dibulatkan ke atas. Jadi local set size-nya 2. 1,125 dibulatkan ke atas jadi 2. Nah, selesai itu kita lihat nilai sumnya. Untuk nilai sumnya 0, jadi tulis di 0 nilai sumnya. Terus kita lanjut ke if i yang ke indeks yang kedua adalah 1. Indeks yang kedua 1. 1 kurang dari 2. Benar atau salah? Benar. Karena benar, kita lihat nilai n per p nya sama kan, 18/16, jadi dibulatkan ke atas, kita tulis 2. Terus lanjut ke indeks yang ketiga, P2 indeksnya 2. 2 kurang dari 2. Salah. Karena salah, jadi kita lihat di sini nilainya kok 1. Nah, di sini kan kondisi ini kan terpenuhi jika nilai yang di atasnya benar. Tapi di sini kan 2 tidak kurang dari 2. Jadi yang dilakukan kondisi yang selanjutnya, dimana local set size-nya dibulatkan ke bawah untuk nilai n per p nya. Jadi nilai n per p nya 1,125 dibulatkan ke bawah 1. Tuh. Begitu seterusnya nih, misal contoh lagi, if indeks yang keempat 3 kurang dari 2, salah kan? Nah, kita isi local set size nya n per p nya dibulatkan ke bawah 1. 4 juga tidak, 5 juga tidak, 6, 7 dan seterusnya. Untuk nilai sumnya terus 0. Sekarang kita beralih ke perulangan yang kedua. Perulangan kedua di sini menghitung nilai sumnya. Tadi kan nilai sumnya masih 0. Nah, sekarang kita menghitung nilai sum di perulangan yang kedua. Nah, di sini ada keterangan local value didapat dari isi data yang terdapat pada masing-masing prosesor. Nah, tadi kan kita udah isi nilai pada 16 prosesor. Nah, local value itu nilai n ya. Nilai n. Local value itu nilai n nya. Lalu nilai sum diperoleh dari nilai sum yang lama 0, berarti ini sum yang lama 0, plus nilai local value. Nilai local value n. Jika prosesor memiliki lebih dari satu local value, maka nilai sum adalah hasil jumlah semua local value pada prosesor tersebut. Tadi ada 2 prosesor yang memiliki 2 nilai local value, prosesor ke 0 dan 1. Sekarang kita lihat kita lihat dari ini prosesor 0. Prosesor 0 local value-nya kan tadi ada nilainya 6, ada nilainya 17. Karena dia memiliki lebih dari satu nilai local value, maka nilainya ini dijumlah. Jadi nilai sumnya adalah 23. Begitu juga di P1.
nilai local value pertamanya adalah min 4, nilai local value keduanya adalah 18. Jadi di jumlah menjadi nilai sumnya 14. Untuk prosesor nilai local value cuma hanya satu, maka nilai local value tersebut itulah yang menjadi nilai sumnya. P3 nilai local value nya 2, sumnya 2. P4 nilai local value nya min 9, sumnya min 9, seterusnya sampai ke P15. Sekarang kita masuk ke perulangan yang ketiga. Saya akan jelasin untuk perulangan yang ketiga ini. Di sini kita bisa lihat perulangan untuk J, dimulai dari J dengan log P dikurang 1, P nya tadi 16 dikurang 1 jadi 15. Maka untuk semua prosesor di mana nilai indeks I kurang dari 0 dan lebih dari 0 kurang dari 15, maka indeksnya lakukan perolahan jika indeks kurang dari 2 pangkat J. Nah, di sini maksudnya nilai J-nya ini didapat dari nilai log P. Log P-nya kan 16, jadi log 16 itu 4 dikurang 1 jadi 3. Nah, nilai J dimulai dari 3. Lanjut ke bawahnya, for all PI, P index, processor index, di mana nilai indeks lebih dari 0 kurang dari 15. Hanya melakukan if index kurang dari 2 pangkat J, dan indeks di sini kan 0 kurang dari 2 pangkat J. 2 pangkat J itu tadi J nya 3, jadi 2 pangkat 8. 0 kurang dari 2 pangkat 8. 0 kurang dari 2 pangkat 8 benar. Dan kita hitung nilai TMP-nya. Nah, kita lihat catatan di sini. Nilai TMP adalah nilai yang didapatkan dari rumus I tambah 2 pangkat J. Tadi J nya kan 3, jadi 2 pangkat J kan 3. Nah, nilai TMP nya I nya itu 0 plus 2 pangkat 3 8. 0 plus 8 dot sum. Dot di sini bukan berarti kali ya, tapi ada artinya dot sum. Nah, dot sum di sini maksudnya nilai dari sum yang di P8 ini kan tadi 0 plus 8, jadi nilai dari P8 itu menjadi nilainya P0. Nah, di sini nilai sumnya P8 itu 10, jadi nilainya P0. Nah, untuk itu tadi nilai TMP-nya P0. Nah, untuk nilai sumnya, sum plus TMP. Sumnya P0 23, TMP-nya 10, jadi sumnya 33. Nah, begitu seterusnya. Contohnya yang I-nya 1, 2 pangkat kurang dari 2 pangkat 3, 8. I kurang 1 kurang dari 8 benar. Lalu berarti nilai di sininya 1 plus 8, jadi 9. Nilai sumnya P9 itu min 3. Nilai sumnya P9 min 3 masuk ke TMP-nya P1. Ini di sini ke nilai TMP-nya P1. Lalu untuk nilai sumnya sendiri di jumlah sumnya P1 ditambah nilai TMP-nya min 3, jadi 11. Ini berlaku untuk ke seluruh prosesor.
Nah, untuk P8 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus lebih kecil dari 8. Nah, kan indeksnya indeks ketentuan di sini kan 2/3. Sedangkan 2/3 kan tadi 8. Jadi nggak bisa dong. 8 kalau 8 tuh udah jelas salah. Jadi nilai TMP-nya diisi 0 0 0 0. Untuk nilai sumnya diturunin aja. Sekarang kita hitung untuk J yang sama dengan 2. Tadi kan dimulai dari C sama dengan 3. Nah, untuk C sama dengan 2, berarti kita ganti 2 pangkat J-nya jadi 2/2. Jadi kondisi if I kurang 2 pangkat J-nya jadi berubah. Tadi kan kurang dari 8, karena sekarang pangkat 2 jadi 2/2, 4. Jadi indeksnya kurang dari 4. Nah, kita ambil contoh untuk panelnya. Panelnya asam I-nya 6, 6 kurang dari 4. Salah. Kalau salah, aku lupa ya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk nilai J sama dengan 2. Jadi kan J sama dengan 3. Nah, untuk J sama dengan 2 berarti kita ubah nilai indeks, nilai kondisi yang di sini. Di sini kondisinya jadi if I kurang dari 2/2, jadi 4. Untuk I kurang dari 2/4. Jadi indeksnya kondisi untuk indeksnya berubah. Di sini contohnya kita ambil untuk P0 kan indeksnya 1. 0. Ini indeksnya kan tadi 0. 0 kurang dari 4 benar. Jadi di sini 0 plus 0 plus 4 dot sum. Berarti kita ambil nilai P4. Nilai sumnya P4 itu nih minus 9. Minus 9. Jadi nilai TMP-nya P0. Lalu nilai sumnya P0 dijumlah antara sum dan nilai TMP-nya. Begitu seterusnya. Nah, karena tadi kondisinya ini sudah berubah, berarti indeks P4 kesini. Indeks P4 sampai P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus lebih kecil dari 4. Nah, untuk P4 kan indeksnya 4. 4 kan tidak lebih kecil daripada 4. 5 juga begitu. Nah, untuk karena nilai indeksnya tidak memenuhi, jadi nilai TMP-nya diisi 0 hingga P15. Untuk nilai J sama dengan 1, berarti kondisi di sini pun berubah. Jadi I kurang dari 2/1, 2. Nah, jadi ini semakin dikit lagi. Kita lihat dari P0, indeks 0 plus 2. Jadi P2 nilai nilai sum P2 menjadi nilai TMP P0.
Ya, kita lakukan penjumlahan seperti yang sebelum-sebelumnya untuk sumnya. Jadi udah pada tahu kan, ini ditambah. Terus P1 1 kurang dari 2, yap, jadinya 1 plus 2, 1 plus 2, 3. Berarti nilai sum P3 jadi nilai TMP P1. Nah, karena indeksnya tadi sudah berubah, otomatis kondisinya juga berubah kan. Untuk nilai untuk indeks P2 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus lebih kecil dari 2. Ini indeksnya tadi sudah berubah 2. Nah, jadi nilai TMP dari P2 sampai P15 adalah 0. Untuk nilai sumnya tinggal diturunin dari nilai sum sebelumnya. Tekan terakhir, J sama dengan 0. Jadi nilai yang di sini 2 pangkat 0. Tarik sini. I kurang dari 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi nanti kita mentok di P1. P0 indeksnya 0. Jadi 0 plus 1 nilai nilai sum P1. Jadi nilai TMP-nya P0. Nah, untuk P1 sendiri sudah tidak bisa memenuhi kondisi karena indeksnya sudah 1. Jadi nilai TMP-nya 0. Gitu seterusnya sampai P15. Ya, dan sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Semoga penjelasan tadi dapat sedikit membantu mengerti tentang Hypercube dengan 16 prosesor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.